Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara Presiden Prabowo Subianto setuju membentuk tim reformasi kepolisian berdasarkan usulan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB. Presiden tengah menyiapkan keputusan Presiden Kepres terkait usulan ini. Lalu apa yang akan direformasi dan bagaimana langkah ini akan jadi jawaban pertanyaan publik terhadap kinerja Polri? Kami juga mencermati langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang mengguyur dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke sistem perbankan. Bagaimana kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita? Hari ini 12 September 2025, saya Tifal Solesa. Dan saya Audrey Chandra, hadir menemani Anda. Tanggul beton yang terbentang di kawasan perairan Cilincing, Jakarta Utara menjadi sorotan nelayan setempat. Mereka mengungkap tanggul beton itu membatasi ruang gerak nelayan dalam mencari ikan. Nelayan mengungkap mereka harus jauh memutari tanggul beton sepanjang sekitar 1 kilometer ke tengah laut. Mereka menyebut tanggul beton di perairan Cilincing itu sudah berdiri 2 tahun belakangan ini. Jadi yang setahu saya ini yang bikin meresahkan jalannya aktivitas kita nelayan, perahu juga lewatnya kejauhan gitu. Jadi ujungnya nggak tahu bagaimana ini. Bahan bakar biasanya kita pakai 5 liter, sekarang pakai 10 liter karena kejauhan. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov tidak mengeluarkan izin pembangunan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Izin pembangunan tanggul beton itu merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Pramono bilang, Pemprov Jakarta akan memanggil PT Karya Cipta Nusantara selaku pengembang untuk memberikan akses untuk nelayan. Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut. Di lain pihak PT Karya Cipta Nusantara menyatakan tanggul beton ini bagian dari pembangunan pelabuhan yang digagas pemerintah. Proyek ini telah berjalan 70% hingga tahun 2025. Perusahaan memastikan pembangunan pelabuhan bukan untuk kepentingan komersial. Tanggung jawab tadi yang bisa dibuatkan sarana terpadu untuk nelayan. Proyek ini digagas oleh pemerintah untuk menggandeng kolaborasi swasta, di mana proyek ini adalah proyek non APBN APBD, bahwa ini menjadi milik negara. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Jadi ini kami bukan bikin misalnya pulau lalu kami kapling-kapling jual, bikin perumahan, tidak. Kami bikin pelabuhan. Merespons pemberitaan terkait tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan membenarkan pagar beton di Cilincing adalah proyek reklamasi PT Karya Cipta Nusantara. Dari hasil verifikasi, proyek tersebut memiliki izin lengkap. Kegiatan PT KCN ini terkait yang sudah banyak diberitakan, kami dari PSDKP sudah turun lapangan. Yang pertama itu di tanggal 26 Agustus 2025 untuk bisa memastikan kondisinya seperti apa. Hasil pemeriksaan itu bahwa kegiatan PT KCN ini secara administrasi sudah dilengkapi oleh perizinan yang ditetapkan. Yang pertama adalah dari sisi KKP itu adalah PKKPRL, terus juga izin-izin lainnya dari kementerian ataupun lembaga terkait, baik itu lingkungan, AMDAL, termasuk juga untuk izin reklamasinya. Saya pikir itu. Dan hasil pemeriksaan juga pembangunan yang ada itu masih dalam wilayah izin PKKRL tersebut.
Informasi dari sebuah ledakan hebat yang mengguncang kawasan Jalan Talas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. 8 rumah rusak berat dan 7 warga terluka. Allah Karim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saudara, inilah kondisi salah satu rumah yang rusak berat dalam ledakan di kawasan Jalan Talas 2, Pamulang, Tangerang Selatan. Total ada 8 rumah yang terdampak ledakan pada Jumat pagi. Dan ada sebanyak 9 warga yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Polisi masih terus melakukan penyelidikan mengetahui asal ledakan. Ada sekitar 7 orang yang menjadi korban, sudah langsung kami amankan tadi pagi, dirawat secara intensif di rumah sakit. Untuk rumah yang terdampak total ada 8 rumah, di mana 4 rumah yang mengalami kerusakan berat, kemudian 4 rumah mengalami kerusakan ringan. Tentunya untuk dugaan terjadinya ledakan ini sumbernya dari mana, nanti kami akan sampaikan hasil dari olah TKP kami beserta dengan ahli dari Puslap 4 Polri. Kita tinjau situasi terbaru dari lokasi ledakan yang merusak 8 rumah dan menelusuri hasil penyelidikan polisi sejauh ini. Kita akan dengarkan laporan dari jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang. Sudahkah ada penjelasan soal asal ledakan ini, Zef? Ya, Tifal, kami masih menunggu hasil dari olah TKP yang tadi sudah dilakukan oleh tim Gegana Brimob yang juga bekerja sama dengan tim dari Puslap 4 begitu ya, karena kalau saat ini dari titik saya melaporkan situasinya warga masih saling bergotong royong untuk membereskan puing-puing, karena saya akan memperlihatkan seperti apa kondisi terkininya. Juru kamera Kompas TV Muhammad Jamzari memperlihatkan ini adalah salah satu rumah yang terdampak cukup parah akibat ledakan yang terjadi di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan ini. Memang dari informasi yang diterima ini ada sebanyak 8 rumah yang terdampak, di mana 4 diantaranya ini mengalami kerusakan yang cukup berat dan 4 rumah lainnya di area sekitarnya ini juga mengalami kerusakan ringan gitu ya. Dan dari insiden ini ada juga memang beberapa korban, kurang lebih ada sebanyak 7 korban yang dimana 3 korban ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Dan juga 4 lainnya ini menjalani perawatan rawat jalan begitu. Nah, memang kalau tadi kami melihat bagaimana pernyataan dari Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang, ini menyebut memang saat ini polisi masih terus fokus untuk mencari tahu apa sebenarnya menjadi penyebab terjadinya ledakan di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan ini, di mana dilakukan metode scientific crime investigation untuk mencari tahu begitu ya, karena memang kalau melihat ini kurang lebih terjadi ledakannya sekitar pukul 5:30 pagi yang terdampak cukup besar begitu. Dan saya juga akan memperlihatkan area rumah lainnya. Ini salah satu rumah warga juga yang terdampak yang mungkin bisa kita lihat sedikit. Ini adalah bagian area kamar dari salah satu rumah yang terdampak cukup parah. Ini memang sebenarnya kondisi masih cukup riskan begitu ya, karena terkadang atap ini masih suka ada reruntuhan yang roboh begitu. Jadi kami juga harus berjaga-jaga di area ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, jelasnya ini seperti apa sebenarnya kejadiannya pada saat itu, saya sudah bersama dengan salah satu korban yang terdampak akibat ledakan ini. Ada bersama dengan saya Pak Endang. Selamat sore. Selamat sore. Sebelumnya mohon maaf atas musibah yang terjadi kepada Bapak dan juga keluarga. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak, ini bagaimana kejadiannya ketika rumah Bapak ini terdampak akibat ledakan ini? Jadi awalnya jam 5.15 saya habis sholat subuh. Pas habis sholat subuh mau bereskan sejadah, itu terdengar langsung suara dentum, langsung dibarengin dengan genteng-genteng saya runtuh masuk ke dalam. Udah saya yang ada di pikiran saya gempa. Jadi saya langsung teriakin sama anak istri, gempa keluar. Jadi kejadiannya kayak begitu. Boleh tahu ini Bapak satu rumah ada berapa orang keluarga? Tiga, bertiga ya.
Dari keluarga Bapak semua selamat, aman? Aman. Ada di sebelah rumah saya, anak saya tapi itu kepalanya bocor ya, kena serpihan gitu. Berarti di sebelah rumah Bapak, ini anak Bapak tinggal bersebelahan begitu? Iya. Dan lain rumah jadinya ya. Terdampak luka-luka gitu? Luka juga, tapi udah pulang. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit? Sudah, alhamdulillah udah ditangani. Sudah diperbolehkan pulang. Baik, terima kasih banyak Pak Endang. Sebelumnya mohon maaf untuk semoga bisa cepat pulih untuk anaknya. Terima kasih Pak. Demikian Tifal, tentu kita harus menunggu bagaimana pernyataan resmi dari polisi nanti terkait pengungkapan apa yang menjadi penyebab terjadi ledakan di Pamulang, Tangerang. Ya, itu tadi laporan dari Zevanya Sitomo yang bersama Muhammad Jamzari langsung dari Tangerang Selatan, Banten. Terima kasih. Sorotan berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen kericuhan di sela-sela gelombang unjuk rasa akhir Agustus lalu. Keputusan ini menjadi salah satu hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan Gerakan Nurani Bangsa. Teka-teki masih menyelimuti peristiwa kericuhan di sela-sela gelombang aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Adanya korban jiwa, perusakan fasilitas umum, penjarahan, serta penyerangan kantor-kantor milik instansi di sejumlah daerah memunculkan dugaan adanya dalang di balik peristiwa tersebut. Gerakan Nurani Bangsa mendorong pembentukan komisi investigasi independen untuk menyelidiki prahara akhir Agustus lalu. Usulan ini sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Lukman Hakim Saifuddin, menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui pembentukan tim investigasi. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bilang pembentukan tim khusus investigasi kericuhan akhir Agustus membutuhkan waktu lama. Karena itu menurutnya lebih baik menyerahkan penanganannya kepada penegak hukum. Apalagi Yusril bilang kepolisian sudah cukup tegas dalam menangani kasus kericuhan unjuk rasa di berbagai daerah. Jadi saya kira daripada menunggu lama pembentukan TPGF itu lebih baik kita mempergunakan aparatur penegak hukum yang ada sekarang lebih cepat, lebih sistematik, dan lebih cepat bekerjanya daripada kita berlama-lama menunggu pembentukan TPGF. Kecuali misalnya negara diam, tidak berbuat apa-apa, lalu perlu dibentuk TPGF. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi independen pasca kericuhan demo 25-30 Agustus 2025. AHY mengungkap keharusan mengidentifikasi utuh untuk menghindari fitnah dan kabar bohong. Jadi kalau kita kemudian ingin mengetahui sebuah insiden, sebuah tragedi, maka perlu diketahui secara utuh sehingga menghindari fitnah, menghindari juga hoax dan lain sebagainya, termasuk konspirasi teori. Jadi banyak sekali konspirasi teori yang muncul dan kita mencegah sekali lagi terganggunya kerukunan antar anak bangsa, dan sekali lagi kita berharap demokrasi yang dibuka dengan baik itu juga diikuti dengan segala upaya untuk menaati konstitusi, hukum, dan aturan berlaku. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkap dugaan makar dalam aksi kericuhan saat demonstrasi akhir Agustus. Inilah yang mendorong masyarakat sipil mengusulkan pembentukan tim investigasi untuk mengungkap pihak yang memiliki agenda lain selain tuntutan yang disuarakan pengunjuk rasa. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke kasus lain. Polisi memeriksa artis Sherina Munaf terkait penyelamatan kucing milik anggota nonaktif DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya. Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina.
Anda tadi melihat visual Sherina yang tiba di Mapolres Metro Jakarta Timur pada Jumat siang yang didampingi sejumlah kuasa hukum. Sherina langsung menuju ruang pemeriksaan di lantai 3 Mapolres. Pemanggilan Sherina untuk memastikan apakah kucing yang diunggahnya via media sosial merupakan kucing yang sempat diambil penjara rumah Uya Kuya. Ini merupakan panggilan kedua setelah Sherina sempat absen pada panggilan pertama. Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Berlangsung. Masih berlangsung ya, Pak? Berlangsung ya, oke. Berapa orang Pak selain Sherina diperiksa Pak? Saya mau kegiatan ada rapat koordinasi dulu. Setelah ini kami punya informasi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menemui keluarga korban tewas akibat banjir Bali. Sementara Wali Kota Denpasar tak menampik persoalan perizinan tata ruang yang menjadi salah satu sumber masalah banjir yang kini menewaskan 18 orang. Ini juga cepat-cepat untuk segera difinalisasikan karena kita memang benar-benar sudah muak sekali dengan adanya korupsi di negara kita. Saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, gak mau kembalikan aset. Belasan tahun rancangan undang-undang perampasan aset yang digadang-gadang menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan korupsi bergelut di balik meja politik. Bolak-balik masuk keluar prolegnas, tapi tak kunjung mendapat payung hukum yang jelas. Kini, pada 2025, RUU perampasan aset kembali mengemuka setelah pada akhir Agustus kemarin masyarakat melayangkan tuntutan yang disebut dalam 17+8 tuntutan rakyat. Salah satunya mempertanyakan kapan RUU perampasan aset disahkan. Publik sudah muak dengan korupsi yang masih merajalela. Ini adalah RUU perampasan aset. Ini sudah jelas sekali diperintahkan oleh Bapak Prabowo gitu ya, bahwa segera disahkan RUU perampasan aset. Ini rancangannya sudah berjalan selama 17 tahun. Nah, kalau bisa ini juga cepat-cepat untuk segera difinalisasikan. Apa yang masih kurang, apa yang masih lemah, segera difinalisasikan, segera Bang. Karena ini salah satu yang saya lihat juga ya, banyak disampaikan oleh segala lapisan masyarakat karena kita memang benar-benar sudah muak sekali dengan adanya korupsi di negara kita. Jadi RUU perampasan aset ini adalah salah satu tuntutan jangka 1 tahun yang kami juga rasa perlu holistik ya dilihat. Jadi sebagai rancangan undang-undang memang dia berpotensi bermata pisau dua gitu, dimana kalau kita tidak memiliki proses hukum yang kuat, yang independen, kita tidak punya KPK yang independen, undang-undang tipikor yang juga harus diperkuat gitu ya, diperjelas, diperbarui supaya tidak karet, maka sebenarnya undang-undang ini tidak bisa diburu-burukan juga gitu ya. Jadi harus memastikan bahwa ini holistik gitu ya dalam pelaksanaannya. Perjalanan RUU perampasan aset bukanlah hal baru. RUU perampasan aset kali pertama diinisiasi PPATK sejak 2003. RUU ini kemudian masuk program legislasi nasional DPR pada 2005 hingga 2009. Dari total 31 RUU prolegnas prioritas 2008. Di periode berikutnya, RUU perampasan aset kembali masuk prolegnas dan berubah nama menjadi RUU perampasan aset tindak pidana. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah mengirimkan surat presiden untuk membahas RUU perampasan aset pada pertengahan Mei 2023. Akan tetapi, hingga masa jabatan DPR periode 2019 hingga 2024 berakhir, surat presiden tidak ditindaklanjuti ke pembahasan RUU. Bergulir dalam berbagai periode legislasi, RUU perampasan aset terus terhambat. Baru pada September 2025, DPR melalui Badan Legislasi memutuskan secara resmi mengusulkan RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas prioritas 2025 sebagai inisiatif DPR dan akan dibahas di Komisi 3 DPR. Tak perlu lagi ada perdebatan soal usulan pembahasan.
karena RUU Perampasan Aset sudah resmi jadi inisiatif DPR. Terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025, yaitu 1. RUU tentang perampasan aset, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang kawasan industri. Ya, 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Menteri Hukum menyatakan pemerintah menyetujui usulan tersebut dan komitmen politik untuk menyelesaikan aturan ini semakin menguat setelah Presiden berbicara langsung dengan para ketua umum partai. Sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan memberikan surprise. Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balik sudah jelas. Tahun ini Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk di tahun 2020. Kan Presiden sudah bertemu dengan ketua-ketua umum partai politik, dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil. Itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya, dan kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengambil alih semua aset negara yang dicuri atau diperoleh melalui korupsi. Ia bahkan menjanjikan akan memiskinkan koruptor dan menarik semua aset negara dari para malik uang rakyat. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Tetapi, apakah janji politik dan retorika Presiden ini bisa diterjemahkan menjadi undang-undang yang efektif? Meski janji tersebut memberi harapan, jika RUU Perampasan Aset benar-benar dirancang dengan serius dan memiliki daya paksa, koruptor tak lagi bisa bersembunyi di balik kerumitan hukum maupun kelemahan penegakan hukum. RUU Perampasan Aset bisa dianggap senjata revolusioner dalam pemberantas korupsi. Ya, menurut saya sangat penting, makanya saya sebutkan bahwa RUU Perampasan Aset itu adalah langkah revolusioner dalam rangka salah satunya upaya pemberantasan korupsi. Meskipun di dalamnya itu bukan hanya soal korupsi saja, tapi terhadap semua tindak pidana, gitu. Jadi ini merupakan hal yang perlu diatensi. Kemunculan kembali RUU Perampasan Aset ini tidak lepas dari kritikan. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada lewat peneliti Zainur Rohman memberikan alarm keras. Jangan sampai RUU ini hanya menjadi undang-undang yang bisa disalahgunakan. Akuntabilitas setiap aparat penegak hukum juga harus diatur di dalam undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang apapun itu bisa disalahgunakan kalau aparat penegak hukumnya tidak beres, kalau banyak judicial corruption, korupsi di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu menurut saya ada dua langkah. Yang pertama, di dalam rancangannya sendiri, di dalamnya harus ada akuntabilitas setiap tindakan aparat penegak hukum. Harus meminta persetujuan kepada hakim atau pengadilan sehingga tidak kemudian semaunya sendiri mudah menyalahgunakan kewenangan. RUU Perampasan Aset bukan sekadar naskah hukum. Jika terus ditunda, koruptor terus merajalela dan rakyat tetap merana. Maka pertanyaan yang terus mencuat, kapan RUU Perampasan Aset disahkan? Tim Liputan, Kompas TV. Terkait soal RUU Perampasan Aset, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut bahwa di masa dirinya memimpin negara, sudah 3 kali mendorong RUU Perampasan Aset segera dibahas DPR. Jokowi bilang dengan undang-undang itu harta koruptor bisa dirampas negara. Sangat bagus kalau RUU Perampasan Aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik
untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk UU perampasan aset ini disahkan? Pemberantasan korupsi itu kalau nanti selesai kan yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Kemana arahnya nanti? Kami akan diskusikan ini sebentar lagi. Every mile is a reminder of cherished memories. Suzuki Fronx, marvelous at every mile. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐 susu awet muda. Kamu masih single? Hari gini double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino, enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wings Food. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐 susu awet muda. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good dari Wings Food. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top Coffee Susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐 susu awet muda. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Ada promo spesial, beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch, gratis toples serbaguna. Yuk koleksi toples sebanyak-banyaknya, ada 8 resep baru Chef Wilgos juga. Bisa masak spesial setiap hari. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial dari Wings Food. Saatnya diskusi pertama dalam Sapa Indonesia Malam, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Hal itu disampaikan sejumlah tokoh usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu Presiden Prabowo Kamis di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan selama 4 jam itu membahas poin 17+8 tuntutan rakyat hingga reformasi sejumlah sektor. Salah satunya mendesak segera mereformasi institusi Polri yang ramai diminta rakyat. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi
dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Desakan mereformasi kepolisian kencang disuarakan publik usai penanganan unjuk rasa yang dinilai berlebihan pada akhir Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto merespons dengan akan membentuk komisi reformasi kepolisian. Namun sejauh mana langkah ini bisa memperbaiki Polri menjadi lebih baik? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Laude M. Syarif, mantan Wakil Ketua KPK yang juga tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Kemudian juga bergabung Yusuf Warshim, anggota Komisi Kepolisian Nasional. Dan hadir pula bersama kami Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Julius Ibrani. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat malam Tifal, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Kami menantikan juga Pak Laude Muhammad Syarif untuk segera bergabung dalam diskusi kami kali ini. Pak Yusuf, begini, kalau melihat semangat dari teman-teman Gerakan Nurani Bangsa kemarin datang bertemu dengan Presiden dan meminta ada lembaga khusus atau tim khusus reformasi kepolisian, ada kesan kan ini mencoba untuk dalam tanda kutip menandingi posisi Kompolnas yang salah satu poinnya kalau dalam Perpres 17/2011 juga punya peran untuk pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Teman-teman Kompolnas melihat itu juga atau ada pandangan lain? Ya, terima kasih Mas Tiba. Ya, tentu apa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh bangsa kepada Bapak Presiden tentu itu satu aspirasi yang itu ya perlu kita hormati dan Presiden menyambut baik respon terhadap apa yang disampaikan aspirasinya. Yang kedua, kami sejauh ini terus memantau, mencermati terkait dengan wacana reformasi itu sendiri. Sebenarnya ya reformasi itu terus berlangsung gitu. Kalau kita sebut ya Polri itu yang pada saat ini kan sebenarnya produk reformasi 1998 yang itu diawali oleh adanya pemisahan TNI Polri, yang kemudian ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ada di pasal 30 disebutkan di situ apa yang menjadi tugas dan kedudukan Polri sebagai alat negara, terus melakukan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang disitulah dibentuk Kompolnas, dan Kompolnas sendiri juga merupakan produk reformasi. Nah, tentu reformasi ini terus berjalan, kita cermati di kepolisian, reformasi ada reformasi struktural, ada reformasi instrumental. Yang saya sendiri sudah pernah juga menulis bahwa reformasi yang harus terus diakselerasi adalah reformasi kultur. Nah, itu yang tentu reformasi terus berlangsung. Begitu juga apa yang telah disampaikan kepada Bapak Presiden, yaitu tentu bagian daripada reformasi yang terus berlangsung itu, yang itu tentu ada hal-hal yang baru barangkali tentu akan didiskusikan lebih lanjut. Oke, dan kita juga sudah bergabung saat ini dengan Pak Laude Muhammad Syarif. Pak Laude dengan Tifal di sini, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Baik. Oke, terima kasih sudah bergabung. Boleh ceritakan kepada kami saat teman-teman dari Gerakan Nurani Bangsa ini menyampaikan usulan untuk pembentukan tim reformasi kepolisian, respon Presiden persisnya kayak gimana waktu itu? Ya, sebenarnya itu masuk di dalam catatan yang disampaikan oleh GNB kepada Presiden. Tapi ketika beliau membaca itu, beliau langsung memberi jawaban bahwa wah, ini sudah dipikirkan. Walaupun saya tidak bertemu Bapak-Bapak, ini sudah dipikirkan dan ini akan segera dilaksanakan. Bahkan beliau bilang, bahkan Kepresnya ini tinggal saya tekan seperti itu. Jadi maksudnya ternyata memang ada upaya untuk itu. Dan oleh karena itu kita berterima kasih, untuk itu sangat menghargai. Namun demikian, kita belum tahu apa isi dari Kepres itu, mode reformasi seperti apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kami belum tahu. Oke, tapi apakah dari teman-teman yang mengusulkan ini nggak merasa bakal tumpang tindih kalau tim ini jadi dibentuk dengan
Komisi Kepolisian Nasional yang secara tugas fungsinya pun juga sama begitu. Kalau kita lihat dari Perpres 17 2011 yang pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri itu. Beda banget sih menurut saya dengan Kompolnas. Kompolnas itu kan sebagai pengawas ya. Sebagai pengawas dari kerja-kerja untuk kepolisian. Tetapi terus terang, ya sebagai orang yang suka bantu internal polisi dari sekitar berapa tahun ya, sekitar 20 tahun lebih. Terus terang 10 tahun terakhir ini tuh reformasi internal Polri itu tidak jalan sama sekali. Seperti contoh ya, pada saat saya belum ke KPK itu saya masih ingat tahun 2015 kita launch Police Governance Index. Jadi tentang indeks tata kelola kepolisian. Di situ kita tentukan itu. Kita tentukan semuanya mana yang sudah memenuhi dari Lantas, Polda-Polda dan seterusnya. Terakhir itu yang kita ingin ukur itu adalah sebenarnya reskrim. Tapi akhirnya polisi nggak pernah mau diukur itu yang reskrim itu seperti itu. Akhirnya Pak Tito pindah ke mana? Pindah ke menjadi menteri di bawah Pak Sigit itu ya habis itu penilaiannya itu nggak ada lagi. Oke. Yang berikutnya lagi, saya pikir ini yang penting itu sebenarnya. Apa itu? Mabes Polri itu kan dia sudah punya, karena saya ikut bantu dari dulu. Dia sudah punya blueprint untuk reformasi internal Polri, termasuk strukturalnya. Misalnya itu sudah jelas itu. Mabes kecil, Polda sedang, Polres besar, Polsek kuat. Itu blueprint Polri. Tapi apa yang terjadi? Mabes makin membesar. Polda makin membesar, Polsek ini nggak pernah diperhatikan seperti itu. Jadi reformasi struktural itu juga tidak berjalan, bahkan memperluas kewenangan kemana-mana, termasuk Oke. Kalau menurut Bung Julius nih melihat perspektif ini dengan ide untuk membentuk tim reformasi kepolisian, sementara kita juga punya Kompolnas agar tidak tumpang tindih, ini gimana membaca peran nantinya seharusnya dengan adanya tim itu kalau jadi dibentuk oleh Presiden? Bung Julius. Ya, gini, Tifal, kita dudukkan dulu perspektif yang paling fundamental ya, supaya kita tuh nggak jadi orang yang kagetan gitu ya. Polri ini institusi yang diberikan mandat dari konstitusi, pasal 30. Kaitannya dengan pertahanan dan keamanan ada di situ. Dengan 3 matra fungsi, yang pertama adalah Gakumdu, penegakan hukum terpadu, ketertiban umum dan juga pelayanan masyarakat. Itu. Artinya Polri ini setara dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, gitu. Nah, sehingga tadi saya katakan usulan-usulan reformasi Polri tidaklah boleh berbasis 1-2 peristiwa, kemudian eventual tertentu, tetapi dia harus berkesinambungan dan kata kunci yang paling penting adalah dia terstruktur. Dinamikanya terstruktur, maka perbaikannya, evaluasinya harus terstruktur. Saya catat betul usulan-usulan reformasi Polri dari berbagai macam pihak itu muncul ketika ada peristiwa. Tetapi ketika peristiwanya sudah mulai reda, maka orang-orang ini hilang, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami melihat berbagai macam fungsi Kompolnas dan juga kelompok-kelompok akademisi dan yang lain. Yang menjadi persoalan ini belum terakomodasi secara holistik dan komprehensif. Yang kami harapkan adalah karena bicara Polri bicara kebutuhan sehari-hari, maka reformasinya adalah kegiatan sehari-hari. Jangan ada di kepala kita reformasinya tuh seperti reformasi 66, reformasi 98, sekali selesai kedip sudah bubar. Tidak. Nah, dari situ maka yang harus kita pikirkan kata kuncinya satu. Partisipasi publik dalam setiap kerangka perbaikan dan evaluasi Polri. Supaya tidak kemudian bombastis lalu ekspektasinya terlalu berlebih, bahkan menjadi tidak relevan dengan apa yang terjadi. Nah, ini kata kuncinya. Kami berharap itu bisa digagas Kompolnas, bisa digagas Propam, bisa digagas Komisi 3 dan yang lain. Dan jangan pernah berbasis 1-2 peristiwa lalu selesai karena hanya mengikuti hingar-bingar. Dan sejauh ini Pak Yusuf, kalau Anda membacanya, terutama dari suara-suara publik belakangan ini terhadap institusi Polri, hal esensial apa yang rasanya perlu dan penting untuk direformasi dari institusi ini?
Ya tadi saya sudah sampaikan bahwa reformasi Polri itu tidak akan pernah berhenti, terus. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Laude terkait dengan apa yang dimaksud di dalam reformasi internal. Salah satunya kami sendiri juga sudah mengingatkan dan menjadikan usulan arah kebijakan Polri kaitannya dengan kelembagaan yang kita tetap usulkan penguatan pada piramida terbalik. Di atas itu kecil tapi di bawah melebar. Salah satunya adalah kita memperkuat bagaimana polsek-polsek itu menjadi pelayan multi service. Nah, jadi polsek itu menjadi satu pelayanan yang multi service. Ya, multi service tentu kaitannya dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan termasuk itu yang paling utama adalah tarikannya dengan penegakan hukum. Nah, jadi tarikannya itu yang di bawah itu kita sudah memberikan, itu sebagian dari substansi reformasi yang terus kita usulkan. Begitu juga yang disampaikan oleh Mas Julius, artinya dia harus komprehensif, tidak bisa kasuistis, parsial gitu. Bahwa reformasi itu untuk Polri harus terus kita kawal. Nah, perhatian saya sendiri yang itu sudah pernah menulis juga, reformasi kultur. Dalam tren 10 tahun terakhir, kalau kita hitung dari 2014, Polri itu tidak pernah luput dari sorotan yang namanya perilaku. Oleh karena itu, ketika nanti memang apabila jadi, ya kita akan dibentuk oleh Bapak Presiden, tim yang dimaksud reformasi Polri itu ya kami sebenarnya akan mengkonsolidasikan kembali apa yang telah pernah kami usulkan menjadi arah kebijakan kepada Bapak Presiden. Dalam hal reformasi kultur, kami telah menyampaikan satu usulan penguatan pengawasan. Pengawasan internal, pengawasan eksternal, ya apakah Kompolnas direkonstruksi menjadi lembaga pengawas di bidang kode etik atau pengawasan kinerja yang lebih spesifik pada penegakan hukum sehingga bisa bersinergi dengan Komisi Yudisial, dengan Komisi Kejaksaan, apakah seperti itu. Tapi intinya kami pernah mengusulkan satu arah kebijakan kepada Bapak Presiden, penguatan pengawasan, sehingga kalau ini kita sebut masih reformasi, ya reformasi pengawasan Polri. Oke, termasuk reformasi kultur ini soal masih ada polisi yang tidak menerima laporan atau aduan masyarakat dengan berbagai alasan. Itu juga termasuk ya Pak ya, masuk dalam kultur itu tadi? Yes, ya kultur yang kita harus terus kawal. Perubahannya adalah kultur yang melindungi. Nah tentu ini semakin meminimalisir kekerasan, represif unlawful, kultur yang melayani, tidak memunculkan tagar percuma lapor polisi karena dianggap Polri tidak melayani. Kan itu yang harus terus kita lakukan, akselerasi agar terjadi perubahan kultur yang sangat signifikan. Dan ini tentu dalam perspektif kami sebagai pengawas diperlukan penguatan pengawasan terhadap perubahan kultur itu. Oke, apakah juga masalah kultur ini jadi hal esensial juga di mata GNB, makanya kemudian usul tim reformasi kepolisian itu jadi bagian, dan ekspektasi teman-teman GNB ini untuk anggota tim itu kalau jadi akan dibentuk oleh Presiden, pihak-pihak mana saja yang harusnya terlibat di situ? Kita akan jawab nanti usai jeda berikut ini. Kami segera kembali. Belum lama ini viral, Bapak-bapak sekalian, video polisi di Polsek Cikarang Utara yang menolak aduan dari korban curanmor, bahkan disebut oleh pihak polisi saat itu yang ada di sana dalam video itu, udah lepasin aja. Kalau tadi mengutip pernyataan Pak Yusuf, ya karena itu bagian dari kultur sebagai polisi itu sebagai pelindung masyarakat, harusnya itu juga bagian yang concern dijadikan untuk mereformasi kepolisian tanpa henti. Kalau menurut Pak Laude, Anda merasa bahwa hal itu juga perlu agar tidak terulang lagi di kemudian hari? Ya sangat perlu. Jadi itu kalau dikatakan oleh Pak Yusuf itu tadi itu soal reformasi kultural ini saya pikir ini yang paling tidak berjalan. Mulai dari impunitas. Ya kalau bisa ya misalnya melakukan kejahatan itu, misalnya dalam kasus Sambo, itu hampir diputar-putar itu. Saya kebetulan nomor 2, saya kebetulan waktu itu menjadi tim gabungan pencari fakta Kanjuruhan. Itu juga tuh
Dan terus terang saya agak kecewa juga dengan Kompolnas waktu itu. Saya akan bahkan ingin membela Mabes Polri itu waktu itu dan seterusnya. Misalnya ini apa namanya itu yang nyiram air keras ke novel itu. Nah, itu kan semuanya itu kultural dan makanya sekarang itu tuh ketika misalnya dikatakan kenapa polisi menjadi kayak partai coklat. This all kultural seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini nih yang tidak ada terus terang peningkatan yang signifikan. Karena walaupun bagaimana strukturnya diubah, misalnya itu lihat anggaran. Anggaran itu sekarang nomor 2 terbesar setelah Kementerian Pertahanan. Terus apa yang didapatkan masyarakat dari seperti itu? Jadi ini hal-hal yang seperti inilah sebenarnya makanya teman-teman di Kompolnas itu fokusnya di sini, di samping struktur yang tadi itu, yang apa namanya ya blueprint mereka saja mereka nggak ikutin. Yang saya sebut tadi itu, yang harusnya itu segitiga, jadi 15 itu sedikit. Misalnya dulu Pak, bahkan kita pernah mengusulkan itu, Propam dan Irwasum itu apa sih bedanya? Mungkin itu perlu disatukan doang. Sekarang bahkan mereka buka divisi lain dan seterusnya, memperlebar jabatan jenderal di kementerian dan lembaga yang lain sehingga polisi itu dianggap menguasai semua seperti itu. Sedangkan Polsek nggak diperhatikan. Oke, Anda juga sependapat Bung Julius atau punya pandangan lain? Belajar dari kasus Cikarang Utara tadi. Oke, kalau kita belajar dari kasus Cikarang itu ada 2 konteks di situ. Pertama pelayanan masyarakatnya, yang kedua adalah penegakan hukumnya. Maka kalau kita bicara kultur saja itu tidak cukup. Kita harus bicara struktur di situ. Yang menjadi pertanyaan di depan adalah seberapa banyak petugas kepolisian dibandingkan dengan misalnya angka fluktuasi pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, itu pertama. Yang kedua, seberapa besar anggaran yang dimiliki dan dialokasikan untuk penegakan hukum dan pelayanan masyarakat dalam hal pengaduan-pengaduan itu. Yang ketiga, seberapa besar fasilitas yang dimiliki untuk menunjang penegakan hukum ya, Gakumdu di situ dalam hal pengaduan-pengaduan masyarakat. Nah, ini yang saya katakan pentingnya kunci partisipasi publik agar sinkron antara kebutuhan dan kemudian yang merespon laporan. Makanya saya katakan kultur saja tidak cukup, struktur itu juga menjadi penting. Terlebih lagi kita juga dari dulu mendorong penguatan pendidikan para petugas dari Polri baik dalam hal penegakan hukum maupun pelayanan masyarakat, dan ini 2 perspektif yang berbeda. Jadi dimensinya tidak bisa single dimension, dia multi konteks. Karena tadi saya katakan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yang melayani langsung dengan masyarakat adalah petugas Polri, dan ini yang harus menjadi concern baik Kompolnas ataupun tim dari perbaikan internal dari pengawasan Polri itu sendiri gitu, Ilan. Oke, sekarang adalah yang kita pikirkan siapa yang akan mengisi tim ini, Pak Yusuf. Dengan posisi Kompolnas yang juga tetap mengawasi bagaimana tugas-tugas Polri ini bisa berjalan profesional, apakah sesungguhnya Kompolnas berharap juga bisa ikut terlibat dalam entah penyusunan atau mungkin bergabung dalam tim reformasi kepolisian ini? Ya tentu apabila itu ada pada kehendak Presiden, ya tentu apabila Kompolnas diikutsertakan, kami akan bekerja secara optimal. Yang lalu juga kami bersama Pak Laude ini ada membentuk tim percepatan reformasi hukum yang itu di bawah Kementerian Polkam Pak Mahfud MD, Kompolnas ikut. Nah, kita bekerja pada waktu itu dan itu sudah ada hasilnya. Substansi-substansi yang bisa disebut untuk reformasi terus Polri itu ada di dalam situ. Nanti kita akan konsolidasikan kembali karena di situ juga disebut ada yang dimaksud struktur terkait dengan penempatan perwira tinggi Polri di luar struktur, karena itu juga termasuk disorot di dalam dokumen reformasi percepatan reformasi hukum, termasuk juga penguatan pengawasan. Itu juga disorot. Nah, itu tentu apabila kita nanti memang itu sudah ada dibentuk oleh Bapak Presiden dan Kompolnas dilibatkan di dalamnya, ya kami akan proaktif bekerja secara optimal apa yang dimaksud di dalam tim itu. Harapannya tentu. Tambahkan Pak Yusuf, silakan Pak, singkat saja. Kemarin itu buku yang dihasilkan itu karena itu kan
produksi usulan dari civil society ya, dan sudah diberikan kepada Presiden Joko Widodo waktu itu. Tapi terus terang belum ditindaklanjuti. Sehingga kemarin pada waktu ketemu Presiden saya bawa 2 eksemplar. Satu saya berikan kepada Presiden sendiri dan diterima, dan satunya lagi saya berikan kepada Mensesnek, seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa dijadikan sebagai bahan awal ya, dan mudah-mudahan juga diisi oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup. Kalau saya agak berbeda pendapat dengan Mas Yusuf, dengan juga Laode. Saya katakan bahwa mandatnya itu konstitusional, maka perbaikan sistem dan struktur tidak boleh kasuistis. Saya tidak memandang bahwa kalau urgensi ada, setiap lembaga urgensi evaluasi penting setiap hari. Tetapi apabila kita mendasarkan evaluasi dan perbaikan sistem ini secara kasuistis, maka saya pastikan ini akan bernasib seperti tim pencari fakta, tim gabungan, tim independen ini itu yang sekali selesai dan tidak bisa menyentuh akar persoalan secara fundamental. Dan akibatnya perbaikan itu tidak akan menyentuh sistem dan struktur. Dan dengan demikian saya akan pastikan akan terjadi keberulangan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Makanya harus terinstitusionalisasikan, harus berjangka panjang, dan blueprint sudah ada. Jadi bentuklah kebijakan, bukan tim-tim yang sifatnya kasuistis begitu. Sehingga ujungnya adalah keseriusan dari pemerintah. Kalau betul kemudian ingin membentuk tim ini, maka keseriusan membentuk timnya, siapa orang-orangnya dan tugas-tugasnya, kalau memang betul mau memperbaiki akar dari masalah dari institusi Polri ini. Bapak-bapak sekalian, terima kasih banyak sudah mau bergabung dalam diskusi kami kali ini. Saya selalu semuanya. Selamat malam. Mas Julius. Terima kasih Mas Yusuf. Audrey Chandra akan hadir dalam diskusi berikutnya di Sapa Indonesia Malam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelontorkan dana 200 triliun rupiah ke 6 bank BUMN. Tetap bersama kami di Kompas TV. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelontorkan dana 200 triliun rupiah ke 6 bank BUMN. Purbaya klaim kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghidupkan kembali aliran kredit. Keputusan ini terungkap pada saat rapat Komisi 11 DPR dengan Kementerian Keuangan pada Rabu siang. Menkyu Purbaya mengungkap dana sebesar 200 triliun rupiah ini berasal dari saldo anggaran lebih atau SAL dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA dari Bank Indonesia. Purbaya bilang langkah memindahkan dana pemerintah 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke sistem perbankan telah disetujui Presiden Prabowo. Yang selama ini ada di Bank Sentral kebanyakan ada 430 triliun, saya pindahin ke sistem perbankan. 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. Jadi saya nggak ada apa-apa, jaminan uang aja. Tapi kan bank nggak akan mendiamkan uang itu nggak ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Disitulah mulai pertumbuhan kredit tumbuh. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi. Dalam rapat kerja Rabu kemarin, Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar Muhammad Misbakun minta Menkyu dapat menjawab keinginan Presiden agar Indonesia tak lagi defisit anggaran. Sebelumnya Presiden Prabowo menargetkan tak ada defisit APBN pada 2027 hingga 2028. DPR pun minta strategi Menkyu bisa redam keresahan publik yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu belakangan ini. Desain besarnya itu akan seperti apa framework Bapak? Mewujudkan itu. Bagaimana kita keluar dari zona defisit ketika Pak Presiden dalam pidatonya, itu bukan sebuah retorik, Pak. Tapi itu sebuah keinginan seorang kepala negara untuk membuat APBN itu zero defisit. Mungkinkah? Itu. Ketika pertanyaan itu mungkinkah, siapa yang akan menjawab probability ini? Ya para pembantu Presiden.
Mungkinkah dengan cara kebijakan BenQ ini mengguyur dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke perbankan? Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR dari fraksi Gerindra, Muhammad Haikal. Selamat malam, Mas Haikal. Selamat malam. Dan ada juga hadir di ruangan Zoom Direktur Eksekutif Center on Reform Economics atau KOR dengan Mas Faisal. Selamat malam, Mas Faisal. Selamat malam, Mbak Putri. Iya, saya mau nanya ke Mas Haikal dulu. Mas Haikal, jadi kemarin pada saat rapat kerja bersama Menq yang baru, Pak Purbaya, ini mengagetkan nggak sih baru dilantik kemudian ada kebijakan langsung ini mau mengucurkan 200 triliun rupiah untuk perekonomian biar nggak kering? Ya, kita sebetulnya senang juga karena memang yang ditunggu dari menteri baru ini kan langkah awalnya seperti apa. Kalau menurut saya ini kan mungkin benar-benar perkenalan dan langsung dia ambil action sebagai tanggapan atau reaksi untuk segera mewujudkan apa yang pesan-pesan disampaikan oleh Presiden. Dan itu kan yang juga ditanyakan oleh DPR adalah bagaimana Anda akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, langkah pertama adalah untuk menyelesaikan masalah yang dianggap menjadi masalah utama ekonomi kita saat ini adalah ekonomi kita ini kering. Uang kurang liquid di dalam perekonomian kita. Sehingga ya kalau kering ya tentu harus dibasahin. Nah, makanya dia langsung mau basahin dengan 200 triliun. Jumlahnya nggak main-main loh 200T ini, Mas. 200 triliun cukup besar dan ini sekarang yang tadinya ada di Bank Indonesia sekarang dia paksa himbara kita untuk benar-benar bekerja menyalurkan ini kepada sektor real. Nah, jadi kalau menurut Pak Menq kemarin dalam rapat sebenarnya 200 triliun rupiah ini kan akan dikucurkan ke bank BUMN ya, Mas. Nah, itu untuk siapa? Kemudian kapan mulainya? Berapa banyak masing-masing bank ini? Justru kemarin beliau langsung lirik kepada wakil menterinya, sudah dilakukan belum? Nah, dijawab sedang dalam proses. Nah, dalam prosesnya seperti apa itu kan sebetulnya mungkin itu bebannya ada di Dirjen Perbendaraan karena dia yang mengatur penempatan uang. Nah, prosesnya itu kan agak teknis ya, bahwa itu di dalam penempatan uang itu juga harus ada negosiasi beban bunganya dan seterusnya. Nah, itu kan kalau dipindahin ini, bank-bank ini kan juga harus langsung kesanggupan menyerap dan kemudian melemparnya lagi untuk diserap ke dunia usaha. Kalau sepengetahuan saya ini kan mereka juga sebetulnya pastinya akan membutuhkan waktu juga untuk bisa menyalurkannya. Nah, ini ya tantangan yang cukup lumayan berat lah terhadap Bank Himbara. Berapa akan dibaginya itu mungkin akan dinegosiasi satu persatu, tapi 200 triliun untuk diserap dalam waktu yang relatif singkat juga tantangan dengan tersendiri tuh. Oke. Nanti kita akan ke sana ke tantangannya, tapi sebelumnya saya mau ke Mas Faisal dulu. Mas Faisal, sebenarnya ini realistis nggak sih? Oke, maksudnya bukan realistis atau tidak, sebenarnya besarnya besar banget atau kemudian nanti dapat dipertanggungjawabkan apa enggak Menq yang akan mengucurkan 200 triliun rupiah ke Bank BUMN agar perekonomian kita ini nggak kering lagi nih? Ya, yang jelas memang harus ada aturan main untuk bisa membuat itu berjalan dan efektif, begitu ya. Karena begini, 200 triliun yang tadinya ada di BI, ya separuhnya ada di BI, kemudian ditaruh ke Himbara. Harapannya kan ini nanti disalurkan ke sektor real melalui kredit, dan kreditnya yang diharapkan juga kredit yang produktif ya, bukan hanya konsumsi tentu saja. Nah, untuk memastikan itu terjadi, harus ada aturan main bahwa memang perbankan ini betul-betul nanti setelah dapat uangnya itu tadi 200 triliun itu betul-betul di semaksimal mungkin itu didorong untuk disalurkan ke sektor real, bukan kemudian disalurkan lagi ke dengan membeli SBN, membeli SBI yang lebih safe bagi perbankan ya, dan juga lebih rendah risikonya, kan itu yang selama ini terjadi ya. Jadi itu permainan nanti di dalam aturan mainnya, dan gampang saja menurut saya bagi bank untuk kemudian kalau dia tidak memang nanti 200 T-nya tidak disimpan ke SBN atau SBI, dia bisa pakai uang yang lain. Kan ini kan sebetulnya buat bank tuh gampang saja. Tapi nah itu untuk memastikan bahwa betul-betul itu nanti disalurkan ke sektor real, itu satu ya. Yang kedua ya, catatan ini menurut saya untuk supaya efektif itu disalurkan ke sektor real. Nah, melihat juga selama ini masalahnya dalam penyaluran kredit seperti apa. Nah, yaitu adalah masalahnya adalah di permintaan. Demand domestiknya. Jadi mungkin dari sisi supply ada,
uang untuk disalurkan kredit yang kepada sektor real. Tapi yang minta banyak atau tidak? Nah, selama ini dan kemudian digunakan untuk apa itu juga masih menjadi tanda tanya juga dong ya Mas ya? Digunakan untuk apa juga ya, tapi ini saya selesaikan dulu yang permintaan UMKM terutama untuk kredit ini banyak terhambat karena mereka khawatir karena permintaan lemah. Jadi kalaupun mereka dapat kredit dari perbankan, kalau kemudian usahanya ini tidak bisa jalan dengan baik karena permintaan yang lemah, maka ini juga akan meningkatkan nanti risiko kredit. Nah, itu yang membuat animo atau keinginan ya untuk meminjam di bank itu juga berkurang. Nah, jadi ada kebijakan yang juga harusnya lewat fiskal untuk mengatrol dari sisi demand, itu dia. Baru kemudian nanti juga mau disalurkan ke sektor mana nih prioritasnya, itu yang tadi ditanyakan Mbak Audrey. Oke, kita tahan dulu sampai di sana. Saya mau nanya, kalau gitu yang tadi dipertanyakan juga sama Mas Faisal sebenarnya Mas Haikal, ini pada saat kita sudah ada nih uangnya, tinggal disalurkan bagi yang mau meminjam untuk kredit usaha. Pertanyaannya, ada yang beli apa enggak? Kalau misalnya kurang yang beli, bagaimana juga untuk membalikan modal yang sudah dipinjamkan ke bank ini? Jadi memang benar yang disampaikan Mas Faisal itu, kalau ini kan harus ada penyerapannya. Nah, penyerapan itu kan sebetulnya kalau kita mau lebih jauh lagi, sebetulnya ada kebijakan-kebijakan yang masih dikendalikan juga sama pemerintah. Sebetulnya kayak kita kalau mau konsisten nih, belanja APBN kita fokuskan belanja dari UMKM. Nah, itu sendiri bisa menciptakan demand yang cukup kuat. Karena kita belanja ini kan, APBN kita ini kira-kira 3.800 triliun. Di dalam situ ada belanja yang cukup besar. Kita mau belanja, itu kan yang komponen belanja gaji dan pegawainya itu paling separohnya. Terus ada yang belanja modal, belanja barang, itu sebetulnya banyak komponennya yang selama ini kita melakukan via impor. Itu bisa kita prioritaskan buat UMKM. Nah, itu bisa menciptakan demand terhadap kebutuhan kredit ini. Nah, kalau itu kita mau agak konsisten, memang harus melibatkan interdebt juga. Nah, tapi ini kan sebagai langkah awal tentu kita harus support, karena ini yang akan membuka lapangan pekerjaan yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan kekeringan daya beli dan membasahi kekeringan ekonomi dan meningkatkan daya beli yang sekarang menjadi keluhan masyarakat secara umum. Nah, kalau gitu pertanyaannya, dengan pengucuran 200 triliun ini ke bank BUMN, apakah ini memang hanya untuk meredam dari keresahan masyarakat belakangan ini, atau memang benar-benar ini merupakan pil yang kemudian bisa membuat efek panjang supaya membuat ekonomi kita jauh lebih baik ke depannya? Kita akan membahasnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan dana 200 triliun rupiah dimasukkan ke sistem perbankan pada hari ini. Ada 3 bank yang mendapatkan dana lebih dari 50 triliun dan 1 bank menerima dana 10 triliun rupiah. Siang ini sudah disalurkan ya? Oh, insya Allah. Jalan kan ya? Jalan pasti. Ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Dimana boleh sebutan ya? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan ke kredit sehingga ekonominya bisa bergerak. Waduh, itu cepat banget ya Mas Haikal dan juga Mas Faisal. Tapi kalau yang dilihatnya sendiri Mas Faisal, ini sebenarnya sebuah gebrakan yang sebenarnya dianggap orang kan Pak Menkyu yang baru ini kan dikenal kemudian juga gayanya yang cepat begitu ya, koboi begitu ya. Nah, apakah ini sebenarnya benar-benar ingin meredam karena keresahan masyarakat begitu, atau memang ingin jangka panjangnya nih karena memang ada kerinduan untuk tadi di tengah ekonomi yang kering ingin membasahi begitu dalam waktu jangka panjangnya? Ya. Saya juga sebetulnya mengapresiasi, ini kan memang satu gebrakan ya bagi Menteri Keuangan yang baru ya, dan satu pendekatan yang fresh menurut saya yang memang harus dicoba untuk kita mendorong perekonomian. Dan juga, tapi jangan lupa nih, bukan hanya mendorong growth loh ya, karena kalau kita memperhatikan apa yang menjadi keresahan masyarakat kemarin yang berujung pada demonstrasi,
itu adalah masalah keadilan, distribusi dari ekonominya. Nah, jadi satu hal yang harus diperhatikan lagi yang agak luput saya pikir di sini, menyalurkan dana ke perbankan itu tidak cukup ya untuk memastikan distribusi pendapatan atau distribusi dari sisi ekonomi. Mungkin nanti bisa growth naik ya, karena ada kalau katakanlah nanti kreditnya memang betul-betul tersalur. Nah, tapi bagaimana memastikan bahwa yang banyak menikmati itu adalah bukan hanya kalangan atas, tapi juga kalangan menengah ke bawah. Nah, ini harus diimbangi juga saya pikir dengan kebijakan-kebijakan fiskal yang lain, realokasi. Nah, satu poin tadi yang disampaikan oleh Mas Haikal juga kaitannya dengan bagaimana memanfaatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, itu saya pikir poin yang sangat bagus ya, 3.000 triliun potensi daripada APBN kita. Nah, itu selama ini kalau sebetulnya itu dimanfaatkan secara maksimal untuk membeli barang dan jasa yang ada di domestik, nah ini akan sangat bagus sekali untuk juga menggerakkan ekonomi dari sisi demand tadi. Kalau tadi kan dari sisi supply-nya. Nah, jadi nyambung nanti ada matching. Okay. Nah, hanya saja tentu saja aturan main ya. Kalau ini selama ini kan kenapa juga banyak mengimpor tidak membeli produk dalam negeri, ada permasalahan price ya di situ. Nah, jadi aturan dalam pengadaan barang dan jasa juga harus dilihat ya, karena apalagi dalam situasi efisiensi. Nah, kalau efisiensi pemanfaatan anggaran pemerintah institusi, nah, otomatis kan dalam pengadaan juga mencari yang paling murah. Nah, ini bagaimana mengatasi masalah untuk bagaimana memprioritaskan produk dalam negeri gitu. Okay. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan karena menjawab permasalahan keresahan masyarakat kemarin adalah sebetulnya dari sisi ketimpangan gitu. Nah, untuk menjawabnya gimana tuh Mas Haikal? Ya, memang kebetulan juga tadi kemarin kita lagi ngebahas di rapat internal, memang kita juga lagi mengkaji lagi undang-undang yang kita usulkan untuk masuk prolegnas. Salah satunya juga memang undang-undang pengadaan barang dan jasa juga lagi kita lirik untuk kita bahas. Tapi secara umum memang kita harus pikirkan, kita dukung apa yang menjadi pemikiran Pak Menteri Keuangan baru. Dia ingin menyalakan dua mesin. Dua mesin itu apa? Dua mesin itu adalah satu, kebijakan fiskalnya harus matching dengan kebijakan moneter. Itu satu. Yang kedua adalah yang hidup harus pemerintah dan swasta. Gitu kan. Nah, ini yang tadi juga saya rasa harus dimatchingkan seperti yang disampaikan Mas Faisal itu, bahwa kalau semua mesin kita nyalain, dan ini kan disampaikan beliau di dalam rapat dengan DPR juga, kalau semua mesin bisa dinyalain, ini dia mencontohkan waktu zaman Pak SBY itu ekonomi bisa beberapa kali, 4 kali kalau nggak salah, bisa tembus di atas 6%. Padahal peran pemerintah dalam membangun nggak terlalu besar, itu tapi dia pastikan money supply-nya tumbuh sehingga perekonomian itu selalu cukup liquid. Nah, permasalahan yang dia lihat sekarang itu adalah perekonomiannya kering. Jadi walaupun pemerintah mau push dengan belanja, tapi private sektornya itu mengalami kekeringan, konsumennya mengalami kekeringan, akhirnya pertumbuhannya selalu tertahan. Nah, jadi di saat perekonomian likuiditasnya cukup, sebetulnya pemerintah kerjanya jadi jauh lebih ringan. Nah, apalagi kalau kita kombinasikan pemerintahnya kerja keras, sektor swastanya cukup liquid, apalagi kita campur dengan kebijakan seperti kita prioritaskan beli dari UMKM dalam negeri, rasanya pertumbuhan yang agak tinggi bisa kita capai dengan relatif lebih mudah. Oke, tapi kan juga banyak juga yang mengingatkan hati-hati akan resikonya besar begitu Mas. Tapi balik lagi ketika misalnya tadi dananya sudah ada, sudah tadi Pak Menkyu bilang sudah didistribusikan ke bank-bank, tinggal kemudian siapa yang mau meminjam. Nah, itu pada saat uangnya sudah ada, ketika sudah ada yang mau minjam juga, tapi pergerakan dari kemampuan membayarnya sendiri atau membeli daya belinya sendiri masyarakat yang perlu juga ditanda-tanya, itu kan bukannya menjadi catatan juga Mas? Nah, itu maksud saya kan tadi daya beli ini kan munculnya kalau dari masyarakat ini punya pekerjaan. Pekerjaan baru dia bisa punya penghasilan, baru dia bisa membeli kan. Nah, pekerjaan ini kan tentu kalau memang lagi banyak order. Nah, banyak order ini kan kayak tadi, kalau memang kita ngebiasain apa-apa selalu kita fokuskan barang impor karena dia lebih murah, nah itu kan sebenarnya kebijakan kita sendiri. Nah, itu juga kemarin sempat diungkit oleh beliau, banyak sekali kita sering ngeblame kondisi luar negeri, padahal Indonesian economy itu sangat berat kepada
domestic demand dan domestic consumption. Nah, itu kan sebenarnya barang yang kita kendalikan sendiri, dan kebijakannya itu sebetulnya ada di tangan kita-kita. Nah, jadi kita sebetulnya juga jangan terjebak untuk tidak mengurusi dan tidak mengatur perekonomian untuk kepentingan kita sendiri. Dan itu kan harus, perekonomian ini kan pekerjaan kita bersama, bukan kerjaan satu orang. Kita salah juga kalau kita cuman kita karena ada Pak Purbaya, sekarang dia akan menyelesaikan. Ini jadi kerja semuanya keras harus bergerak kita bersama gitu kan. Nah, tapi ini kan semangatnya udah ada nih. Beliau mau dorong untuk ekonominya bisa bergerak, dia mau mengguyur, nah darahnya ada nih. Badan kita kalau banyak darahnya kan semua organnya mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik. Oke, Mas Faisal, ini mungkin bagi yang menonton gitu Mas Faisal, sebenarnya sesederhana ini nggak ketika ada uang 200 triliun rupiah, sudah dibagikan ke 6 bank BUMN, lalu kemudian ketika saya misalnya mau meminjamkan uang ke bank BUMN untuk berusaha, kemudian akan semuanya dipermudah karena dengan alasan tadi uangnya sudah ada dan alasan saya untuk membuka usaha, membuka lapangan pekerjaan, sehingga itu dipermudah. Sesederhana itu nggak, Mas? Ya, tentu saja memang tidak sederhana. Itulah tadi makanya perlu ada kebijakan-kebijakan ikutan yang mensupport itu. Tadi poin-poin sebelumnya kan sudah disampaikan bagaimana supaya demand-nya kuat, supaya juga ada permintaan terhadap kredit yang lebih besar ya. Lalu juga bagaimana menyalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, inilah makanya pentingnya juga menurut saya bukan hanya sinkron antara kebijakan fiskal dan moneter, tapi juga kebijakan fiskal dengan sektor realnya. Nah, ini disinilah fungsi mendistribusikan itu tadi yang 200 triliun ataupun berapa triliun pun nanti gitu ya, kepada sektor-sektor yang betul-betul bisa mengangkat demand, terutama yang kalangan menengah ke bawah, UMKM, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang paling cocok dengan kelas menengah ke bawah ini. Sektor-sektor kan seperti apa sih Mas? Pilihan sektor real. Contohnya? Kalau padat karya jelas kita lihat satu, misalkan ada pertanian. Pertanian itu sangat-sangat paling dekat dengan kalangan bawah dan juga menengah. Nah, di antara perdagangan juga sama. Jadi perdagangan itu terutama yang UMKM itu kan sebagian besar sebetulnya usaha mikro dan kecil kita itu kan dia di sektor perdagangan gitu ya. Nah, itu adalah sektor yang bergerak karena ada sektor tradable-nya. Tradable itu adalah pertanian, industri manufaktur, nah satu lagi sebetulnya pertambangan. Nah, tapi pertambangan ini kan skillnya spesifik ya. Nah, jadi saya bilang pertanian, industri manufaktur terutama industri kecil ya, industri kecil menengah. Nanti perdagangan kecilnya juga ikut bergerak gitu dengan itu, dan juga sektor jasanya. Nah, jadi jangan lupa, saya pikir dalam menggerakkan sektor real, sektor-sektor yang tradable mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, sampai kepada industri kecil yang ada di Indonesia, yang semestinya itu dia lebih gampang bergerak kalau dia dimitrakan dengan industri yang lebih besar. Nah, itu kan semuanya strateginya di strategi di sektor real itu. Di tingkat kementerian teknis. Nah, jadi itu yang harus dilengkapi menurut saya, supaya yang diharapkan tadi betul-betul ada lapangan kerjaan yang lebih banyak tercipta, kemudian ketimpangan itu bisa dipersempit. Nah, ini yang bisa menjawab, bukan memang banyak kebijakan ikutan di luar tadi pengucuran dana 200 triliun ke Himbara. Oke, kalau gitu pengawasannya gimana Mas? Menurut Mas Haika sendiri dari Komisi 11, karena kan 200T itu besar jumlahnya dan setengahnya Mas ya dari dana yang ada di Bank Indonesia begitu ya? Ya, itu bukan hampir setengah dari uang pemerintah yang disimpan di situ. Itu kan sebetulnya kayak uang saldo terus. Kayak kita kan punya uang di bank ini kan nggak pernah mau habis. Kalau habis kan kita nggak bisa bayar apa-apa. Nah, cuman daripada dia ngendap di situ. Tapi itu termasuk dana darurat nggak sih Mas? Ya, itu kasnya negara. Itu kasnya negara yang ada di situ. Nah, kan sebenarnya sama aja. Bank Indonesia ini kan bank juga. Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank Himbara lainnya kan bank semua. Cuman bedanya kalau ditaruh di Bank Indonesia, dia nggak memberikan kepada sektor real. Nah, kalau ditaruh di bank Bank Umum Nasional, Bank Himbara ini kan Bank Umum Nasional, dia bisa langsung menyalurkannya kepada kredit yang real sektor. Nah, yang harus dijaga adalah kan seperti tadi disampaikan, jangan dia terus kemudian beli instrumen-instrumen yang akhirnya duitnya cuman ngendap lagi. Kalau dia misalnya dibelikan SBN atau SRBI, nah itu yang harus dijaga, karena kalau dia masuk lagi, itu kan duit-duit santai itu. Dia misalnya
taruh di SRBI dapat bunga di atas berapapun. Artinya nggak ngucur ke rakyat, itu nggak ngucur ke rakyat, dia nggak menggerakkan perekonomian. Nah, itu pengawasannya? Pengawasannya satu yang menempatkan aja, ini kan sudah memberikan pengaturan. Anda ini kita taruh di sini, nggak boleh taruh situ. Nah, nanti itu mekanismenya bisa lewat kita titipkan ke OJK ataupun ke BI. Pak Purbaya sendiri ini dulu ketua LPS. Yang kerjanya mengawasi semua rekening yang ada di situ. Jadi kan dia cukup paham lah dengan apa mekanisme yang bisa dipakai. Tapi intinya kita awasin bersama-sama lah bahwa itu jangan sampai uang ini udah kita pindahkan terus kembali, karena itu penyakit yang dia identifikasikan dari awal bahwa uang negara ini cuma muter-muter dan akhirnya balik lagi di BI terus. Karena itulah tercipta kekeringan yang selama ini menurut dia menjadi dasar kenapa akhirnya muncullah tagline Indonesia gelap itu gitu kan. Kalau gitu Mas Faisal sendiri bagaimana menurut Anda sendiri tadi untuk pengawasannya supaya tadi ketika uangnya sudah digelontorkan ini tidak mandek untuk membeli seperti SBN dan lain sebagainya. Artinya benar-benar dikucurkan untuk rakyat yang membutuhkan, yang mau berusaha. Ya itulah tadi yang semestinya memang satu dari sisi aturan mainnya harus cukup detail. Yang kedua adalah dari sisi monitoring dan supervisi ya. Jadi mengawasi implementasinya, kalau kemudian ada penyelewengan atau indikasi kemudian di luar daripada yang ditargetkan, ini bisa kemudian ada langkah-langkah yang kemudian bisa menguruskan. Nah itu semua nanti semestinya harus ada mekanisme lebih lanjut ya, dan juga kebijakan-kebijakan turunan ya untuk memastikan bahwa itu betul-betul efektif nanti di lapangan. Kalau gitu singkat aja Mas Hekel, kalau kemarin dari rapat itu bersama dengan Pak Menkyu ada bilang nggak Pak Menkyu misalnya maksimal untuk pengucurannya realisasinya berapa bulan sampai akhir tahun kah atau gimana, ada tenggat waktu yang belum ada disampaikan secara khusus, dan saya rasa ini juga merupakan tantangan tersendiri untuk para direksi bank. Tapi kan ya saya rasa mereka ini kan setiap bank ini punya marketnya masing-masing dan punya ekosistemnya masing-masing. Mereka tahu komunitas mana yang layak dikucurkan atau mana yang lagi perlu dikucurkan. Mudah-mudahan mereka bisa menyalurkan cepat, dan kita juga akan mitra daripada perbankan nasional. Nanti kita juga akan turut, DPR akan turut memonitor kepada mereka dan evaluasi supaya mereka juga segera menyalurkan, karena nggak guna juga kalau ditaruh buat mereka. Tanpa kita monitor pun mereka ini terbebani. Karena mereka harus bayar cost daripada uang ini. Ini kan ada cost of money-nya nih. Bunganya maksudnya? Bunganya. Dia harus bayar bunga kepada Kementerian Keuangan ini. Ini bukan duit gratis juga. Jadi mereka kan bisnisnya, fungsi intermediasi mereka ini harus jalan. Mereka harus menyalurkan ini, kalau nggak ini jadi beban buat mereka, ini cost. Dan juga jangan diselewengkan begitu ya? Dia sih rasanya nggak akan menyelewengkan, tapi dia justru harus mencari return terhadap ini, kalau nggak ini cuma mengurangi marginnya perbankan. Nanti tanti mereka berkurang lagi. Sudah kita tangkap kalau gitu. Terima kasih Mas Hekel untuk penjelasannya, Mas Faisal juga. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Setelah ini saudara, kami hadirkan informasi dari kekejaman Israel semakin brutal. Serangan udara menghancurkan sebuah bangunan kamp pengungsi Sati di Gaza. Saatnya laporan mancanegara. Dengan dalih membasmi Hamas, Israel tak sedikit pun mengendurkan serangan ke wilayah Gaza. Korban jiwa pun terus bertambah. Kekejaman Israel seolah tak memiliki batas. Kamis kemarin, serangan udara menghancurkan sebuah bangunan kamp pengungsi Shati. Israel menuduh Hamas menyusup ke masjid, rumah sakit, sekolah, hingga perumahan di seluruh Gaza. Atas alasan ini, Israel tak berhenti memborbardir Gaza. Warga Gaza pun putus asa. Kemana lagi mereka harus berlindung ketika setiap sudut Gaza tak luput dari agresi Israel. هذه الناس كلها وين تروح بس فهمونا الدول العربية ايش تستنى سنتين واحنا بنموت ما حدش بيطلع بوجهنا اوقفوا الحرب علينا مشان الله وقفوا الحرب يا عم احنا تعبنا يا عم احنا بنموت كل دقيقة كل سنة بنموت بقول لك انزح طب ننزح وين وفي مكان في الجنوب احنا بنموت طلع السيارات كيف ننزح قلنا وفر لنا اماكن في الجنوب عشان ننزح. Sebelum serangan pada Kamis siang, malam harinya, langit Gaza diterangi puluhan flare, diiringi sejumlah ledakan.
Tentara Israel mengultimatum dalam beberapa hari ke depan mereka akan meningkatkan intensitas serangan untuk menghancurkan infrastruktur Hamas. Perang Israel-Hamas sejatinya telah menjadi pembantaian warga Gaza oleh Israel. Selama nyaris 2 tahun, konflik berkecamuk, lebih dari 64.000 warga Palestina kehilangan nyawa. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Informasi berikutnya, Parlemen Eropa menyetujui resolusi yang menyerukan pengakuan berdirinya negara Palestina. Resolusi pengakuan negara Palestina mendapat persetujuan 305 suara atau jumlah mayoritas anggota di Majelis Uni Eropa setelah melewati proses pemungutan suara. 150 suara menentang dan 122 abstain. Meski sudah ada dukungan pengakuan berdirinya negara Palestina sebelumnya, resolusi baru ini disebut memberi seruan langsung kepada pemerintah nasional untuk bertindak. 55%. We're looking at the shadow. Without a European position, Europe cannot act. Gaza is running out of time. Vote with your conscience, but above all, vote with your political brain and make sure we have a statement. Thank you very much. Sebelum kami tutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam, kami ingatkan Anda kembali untuk jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Terima kasih sudah bersama Sapa Indonesia Malam. Saya Diva Solesa. Saya Udari Chandra pamit. Selamat malam, saudara. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia